sudah menonton, tadi kita sudah menonton pembukaan dari rekaman percakapan dari Mbak Helga, ada dari Profesor Dr. Susianto juga. Kita juga belajar bahwa vegetarian itu sangat bagus, baik untuk tubuh dan lingkungan dan bumi kita ini. Hari ini kita memperdalam ilmu vegetarian kita supaya bukan hanya bervegetarian saja, tapi kita juga bervegetarian dengan pola makan yang sehat. Yaitu kita harus memperhatikan gizi makro dan gizi mikro kita. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Lina Marsulim dari grup 4 untuk membantu membacakan doa pembukaan. Silakan Ibu Lina. Oke. Selamat malam semuanya. Saya dengan Lina Marsulim dari Bekasi. Sebelum kita mulai acara ini, yuk mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama. Saya akan membacakan doa secara global, tapi berdoa ini berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alam dan segala isinya diciptakan melalui Maha Kasih dan Maha Keindahan Sang Pencipta. Kami menghargai kehidupan kami juga akan menghargai kehidupan makhluk lain. Kami akan mencintai kehidupan kami juga akan mencintai kehidupan makhluk lain. Kami melindungi kehidupan kami juga akan melindungi kehidupan makhluk lain. Dengan bervegetaris berarti kita hidup harmonis dengan semua makhluk dan alam. Semoga manusia dan makhluk lain hidup dalam kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan bersama. Sadu. Silakan. Amin. Terima kasih Ibu Lina. Sama-sama. Selanjutnya saya ingin mengundang Dr. Fendi. Sebelumnya saya akan membacakan singkat perkenalan mengenai beliau. Dr. Fendi Syailawan, Master Gizi adalah nutrisionis klinis. Beliau adalah dokter umum Universitas Tarumanegara, Jakarta tahun 2009, Magister Ilmu Gizi Klinis Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2019, dokter praktek di Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai saat ini. Beliau juga adalah blogger kesehatan di media sosial Instagram, staf ahli IVS VSI, dan sudah bervegetarian sejak tahun 1998. Beliau adalah dokter perawatan intensif Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Jawa Tengah di tahun 2018, dan menerima sertifikasi manajemen obesitas dari Federasi Obesitas Dunia pada tahun 2017, training ilmu penyakit lansia dan pencernaan di Siegen, Jerman pada tahun 2016, dan sudah training ilmu gizi medis di Remscheid, Jerman 2015. Selanjutnya, saya ingin mengundang Dr. Fendi. Halo, selamat malam, dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, malam, dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami mengenai gizi makro dan mikro untuk vegetarian. Iya. Nah, sebelumnya suara saya jelas ya? agak kecil, dokter. Kecil? Di saya sih agak kecil, sorry. Ya, halo, tes. Lumayan, dokter. Jelas sudah, dokter. Udah jelas ya? Oke. Ya, kita mulai saja ya. Selamat malam semuanya. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan semua yang bervegetarian di sini. Ada yang pemula mungkin ya semuanya. Mungkin ada juga yang sudah lama, tapi kita akan sama-sama belajar supaya nanti kita bisa saling berbagi ya, mungkin berbagi pengalaman lah minimal. Kita mulai saja.
Ini judulnya tentang gizi makro. Bentar. Belum saya share. Share screen. Share. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan Terlihat slide-nya? dokter, mungkin Sudah? ya sudah Sudah? jelas. Oke, Sudah. kita mulai saja biar nggak lama-lama. Ini gizi makro dan gizi mikro untuk vegetarian. Sebenarnya gizi makro itu nama lainnya adalah makronutrien. Bahasa Inggrisnya makronutrien. Ya. Nutrien itu adalah zat gizi, makro itu adalah besar. Jadi zat gizi penting dalam jumlah besar artinya. Ya. Kemudian makronutrien itu terdiri dari 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Cuma itu aja. Ya. Karbohidrat itu banyak sekali contohnya, tapi yang secara umum dibagi 2. Yang pertama adalah karbohidrat yang simple, kemudian karbohidrat yang kompleks. Di sini saya hanya mencantumkan yang karbohidrat kompleks. Karbohidrat simple itu contohnya seperti tepung, apalagi ya, mie, ya, bihun, kemudian kebanyakan yang sudah diproses seperti gula, ya. Kalau yang kompleks tuh contohnya seperti nasi, ya, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Kemudian protein baik. Di sini saya mencantumkan protein nabati. Yang sebenarnya protein itu ada 2. Yang pertama adalah protein hewani, yang kedua yang nabati. Ya, karena sini adalah vegetarian, jadi kita hanya mencantumkan yang protein nabati saja. Kemudian lemak. Nah, ini yang jadi masalah bagi semua orang ya. Lemak yang baik itu adalah lemak yang omega 3, omega 6 dan MUFA. Ada lagi yang lain tapi kita hanya bahas 3 ini aja. Omega 3 dan omega 6 adalah PUFA. PUFA itu artinya asam lemak rantai ganda. Ya. Yang tak jenuh tapi ya. Kemudian yang MUFA adalah asam lemak rantai tunggal. MUFA ini nama lainnya adalah omega 9. Ya. Jadi jangan salah ada yang bilang omega 9 sama saja. MUFA itu namanya. Kalau omega 6 dan omega 3 termasuk PUFA. Jadi jangan sampai bingung kalau ada yang bilang kamu makan nggak omega 9? Omega 9 itu apa ya? Jangan sampai bingung ya. Sama saja MUFA sama omega 9. Kalau omega 3 dan 6 termasuk MUFA, PUFA maksudnya. Jadi kalau kamu ditanya makan PUFA nggak? Makan dong. Kan itu kan termasuk omega 3 dan omega 6. Lanjut ya. Nah, karbohidrat kompleks itu apa sih kelebihannya? Itu dia dipecah menjadi glukosa atau gula darah setelah kita makan, tapi pemecahannya itu nggak cepat. Lambat dia. Nah, inilah kelebihannya. Kalau yang karbohidrat yang simple, yang sederhana, itu pemecahannya cepat sekali. Contohnya kita makan gula pasir ya, gula merah, gula pasir, atau gula apapun itu, setelah kita makan langsung dipecah menjadi glukosa dalam tubuh kita, di usus maksudnya. Nah, setelah dipecah, glukosa ini akan otomatis menaikkan kadar insulin kita. Nah, insulin ini adalah hormon pembentuk lemak tubuh kita. Kalau kebanyakan nggak boleh, mestinya harus normal saja. Jadi kalau pas dipecah, glukosanya kebanyakan, cepat, makanya insulin bisa naik dengan cepat juga. Nah, setelah insulinnya naik, otomatis akan menjadi lemak tubuh. Jadi glukosa dipecah dan diproses menjadi lemak tubuh kita. Makanya kalau orang yang kelebihan gula, kebanyakan tuh cepat gemuk. Itulah sebabnya. Tapi kalau dia makannya karbohidrat kompleks, itu lambat sekali pemecahannya.
Karena apa? Karena dia kompleks karbohidratnya. Ya, kalau yang gula pasir atau gula merah itu kebanyakan langsung glukosa plus apa gitu. Kalau yang karbohidrat kompleks tuh enggak, panjang di rantainya. Jadi butuh waktu untuk dipecah. Itulah kelebihannya ya. Jadi gula darah nggak cepat naik, karbohidrat kompleks lambat dipecah. Oke. Jadi kita harus lebih mengusahakan banyak makan karbohidrat kompleks. Contohnya seperti jagung, ya, kentang, kemudian ubi, ya, singkong, nasi atau beras merah boleh. Beras putih juga termasuk yang kompleks ya. Ada yang bilang enggak, tapi saya bilang kompleks. Ya, karena kalau saya bilang yang simple nanti repot, mesti makan beras merah terus, ya enggak? Nah, yang kedua protein nabati. Nah, protein nabati ini kelebihannya yang pertama tidak mengandung kolesterol, pasti. Karena kolesterol dibentuk di dalam liver hewan atau manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan pasti nggak ada ya kolesterolnya. Rendah lemak jenuh, kemudian tinggi lemak baik. Nah, ada beberapa protein yang tinggi lemak baiknya, ya. Kemudian kalau nabati ini memang ada yang bilang kamu kan makannya yang nabati terus, pasti nggak bagus proteinnya. Memang tidak lengkap kan, nggak bagus. Ya, ada beberapa asam amino yang membentuk proteinnya ini itu kurang, nggak sampai 8 atau 9. Jadi kalau protein hewani itu dibentuk oleh dibentuk oleh asam amino yang lengkap. Lengkap itu artinya ada 9 atau 8 asam amino dalam satu protein itu. Nah, kalau yang nabati itu kurang. Cuma sisa kurangnya 1, 2, 3 atau 4 gitu paling banyak. Nah, kita bisa melengkapi dengan cara mengkombinasi. Contohnya beras dengan kedelai. Kan kalau beras itu kurangnya asam amino lisin, ya. Kalau kacang kedelai kurangnya cuma asam amino metionin. Kalau kita gabungkan, dilengkap tuh, ya. Jadi proteinnya udah lengkap, udah bagus, ya. Tinggal berapa jumlah yang kita makan proteinnya. Oke. Protein ini dibutuhkan untuk membentuk enzim, antibodi, hormon, dan isi semua sel. Jadi penting sekali ya. Penting sekali, tanpa protein kita pasti susah untuk sehat. Kemudian ini dari FAO 2003, ada namanya DIAES. Ini adalah untuk menguji kualitas protein, baik itu nabati ataupun hewani. Dari hasil uji itu diketahui kalau protein kedelai termasuk yang isolat kedelainya, artinya yang dipisah langsung, bukan kedelai yang kita makan biasa, bukan. Tapi ini dipisah dengan cara yang khusus menjadi isolat kedelai. Biasanya di susu yang khusus untuk dari kedelai itu biasanya tercantum isolat kedelai. Nah, itulah yang dicek sama FAO ini. Terbukti jadi dari hasil ceknya itu protein nabati dari kedelai itu hampir sama berkualitas dengan protein hewani, termasuk telur. Telur kan termasuk yang paling baik katanya proteinnya. Tapi ternyata setelah dicek itu sama saja. Nggak jauh berbeda. Oke. Kemudian lemak esensial. Tadi kita ngomongin ya, lemak baik itu adalah lemak yang omega 3 dan omega 6 dan MUFA. Omega 3 ini sifatnya adalah anti peradangan. Kemudian kalau omega 6 yang pro peradangan, artinya bisa menghasilkan peradangan dalam tubuh kita. Dalam jumlah yang kecil ya, pelan-pelan. Dulu ada yang bilang kalau omega 6 itu bagus. Tapi ternyata sekarang omega 6 bahkan harus dibatasi konsumsinya. Ya. Yang MUFA ini spesial sebagai anti peradangan juga. Nah, yang dianjurkan untuk lemak itu konsumsinya adalah omega 6 dibagi omega 3 nih nggak lebih dari 4. Kalau bisa 6, 10 lah maksimal, ya. Nah,
Contohnya yang rasio omega 6 dan omega 3-nya itu cuma 4 atau di bawah 4, itu contohnya seperti biji rami. Itu bagus sekali. Flaxseed, tahu nggak flaxseed kan? Flaxseed atau chia seed. Chia seed juga sama. Ya, kalau biji kenari atau walnut atau almond itu masih di bawah 10, bukan di bawah 4. Ya. Yang paling baik adalah yang di bawah 4. Oke, jadi seandainya omega 6-nya 100, omega 3-nya 25. Ya. Gitu ya seandainya. Kemudian kalau kita kelebihan lemak jenuh dan lemak trans bisa membuat kolesterol darah kita tinggi. Dulu tahun 2000-an lah pokoknya, ya. Orang kalau kolesterol tinggi pasti akan diet rendah kolesterol. Ya. Memang terbukti turun. Tapi zaman sekarang dengan banyak jenis makanan yang aneh-aneh, kemudian yang enak-enak ya, yang vegetarian pun nggak luput daripada kolesterol tinggi. Karena apa? Ini sebabnya. Lemak jenuh dan lemak trans. Dalam makanan vegetarian juga banyak lemak jenuh dan lemak transnya. Ya, lemak trans paling banyak di snack. Kerupuk, kemplang, ya, goreng-gorengan, ya, seneng kan? Ya enggak? Kemudian lemak jenuh itu banyak di ya minyak kebanyakan. Ya, minyak goreng yang kita goreng itu kalau dia pun awalnya sehat, setelah kita goreng itu kebanyakan kan berubah komposisinya. Ya. Dari yang awalnya itu lemak jenuhnya sedikit, setelah kita goreng jadi lebih banyak. Apalagi kalau digorengnya berkali-kali. Jangan heran ya kalau nanti sudah bervegetarian tapi masih makan lemak jenuh dan lemak trans, kolesterol masih tinggi, jangan heran. Jangan menyalahkan, oh saya vegetarian tapi tetap aja kolesterol tinggi. Salah besar. Ya. Dulu ya memang kolesterol tinggi itu berasal dari makanan yang berkolesterol, tapi sekarang sudah diubah. Ya. Bahkan lemak jenuh, lemak trans, gula itu bisa menghasilkan kolesterol sebanyak 70% daripada kolesterol darah kita. Banyak sekali loh itu ya. Kemudian lanjut ya. Ini kebutuhan gizi dewasa yang sehari-hari ya, sekitar 60 kg ya. Ini karbohidratnya adalah 415 gram sehari. Kemudian gram ini sekitar 4 ons ya. Protein sekitar 65 gram. Sedikit loh, nggak sampai seons loh proteinnya. Lemak ini 70 gram per hari. Untuk dewasa loh 60 kg berat badannya. Kemudian kalau vitamin, mineral sedikit sekali. Air putih 2500 cc sehari. Nggak boleh kurang. Jadi ini rata-rata ya. Kalau lebih bisa gemuk. Kalau kurang ya kurang gizi nanti. Itu aja konsekuensinya. Nah, sekarang kan zaman pandemi nih. Banyak orang berlomba-lomba untuk memborong multivitamin dan mineral. Ya. Sampai-sampai vitamin dan mineral di apotek habis semua. Padahal yang kita butuhkan cuma sedikit sekali. Ya. Kalau tanpa ini, karbohidrat, protein dan lemak, vitamin dan mineral ini seperti sampah dalam tubuh kita. Jadi harus dipenuhi dulu 3 macam ini. Baru kita mencari vitamin dan mineral yang baik. Ya, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Saya yang penting minum vitamin dan mineral dulu yang banyak. Yang 3 macam ini karbohidrat, protein dan lemak nanti aja. Ya. Nggak bisa begitu. Harus cukupi ini dulu, baru cukupi yang ini. Oke. Lanjut ya. Ini contoh tadi ya. Contoh karbohidrat kompleks. Nasi beras merah, ini lihat ya. Ini per 100 gram per ons ya. 32,5 gram karbohidratnya. Oke. Kemudian jagung rebus itu 28,4 gram. Kentang mentah belum direbus ya.
13,5 gram. Kemudian ubi jalar dan ubi jalar yang kuning dikukus itu 23,8 gram. Kemudian singkong kukus 36,4 gram. Nggak jauh beda ya. Kemudian ini bagus untuk diet yang langsing. Jadi untuk diet jangan mengandalkan menahan lapar. Salah ya. Kalau kita pengen diet, usahakan nih masukkan karbohidrat kompleks dalam makanan kita sehari-hari. Ya, artinya kurangin gula, kurangin tepung-tepungan, tepung apapun. Mau tepung terigu, tepung sagu, apalagi tepung beras, semua. Karena semua itu diproses. Oke. Kalau ini kan enggak, ini benar-benar alami dari alam yang kita makan. Ya, kalau pengen cepat langsing makan ini. Dan langsingnya akan bertahan lama. Kalau dalam dunia pelangsingan badan, kalau kita pengen langsing, itu bukan target tercapai, baru dikatakan berhasil, bukan. Tapi bisa nggak mempertahankan targetnya itu lama. Kalau kita diet, kurus ya, setengah mati dietnya itu, nggak nahan lapar sampai berhari-hari gitu kan, nggak. Kemudian kurus, taunya tahun depan gemuk lagi. Itu namanya dietnya gagal. Jadi kalau pengen diet, usahakan bisa nggak mempertahankan dietnya itu. Caranya gimana? Ya ini, masukkan karbohidrat kompleks dalam makanan sehari-hari ya. Kemudian ini contoh yang protein nabati. Lihat ya, kedelai 34,6 gram per 100 gram kedelai. Ya. Tadi kita butuhnya berapa protein? Cuma 60-70 mg loh dalam sehari. 60-70 ya. Kemudian tadi ya, gram ya. Jadi kemudian kacang hijau ini 22,2 mg, kemudian kacang merah itu 29,1 mg, kemudian tempe ini 18 mg, kemudian kacang tanah 25,3 mg. Kemudian ini kan protein nabati ini kelebihannya itu banyak mengandung fitokimia yang bisa mencegah kanker dan sakit jantung. Fitokimia itu adalah zat tambahan dalam makanan nabati saja. Jadi makanan hewani nggak ada. Itu kelebihannya. Ya. Contohnya kayak flavonoid, kemudian antosianin, kemudian apalagi banyak sekali macamnya ya. Ada isoflavon ya dalam kedelai, kemudian kacang hijau nih banyak sekali flavonoidnya. Kemudian kelebihannya juga rendah lemak jenuh dan lemak trans. Jadi kalau kita yang vegetarian baru pemula, kalau makan protein nabati saja, kemudian karbohidratnya kompleks, nanti tambah lemaknya juga nggak ada yang lemak jenuh dan lemak trans, itu dijamin bakal bebas kolesterol tinggi. Oke, ya. Kemudian lanjut ya. Contoh lemak esensial itu kedelai 7,8 gram per 100 gram, minyak zaitun 1%, ini yang omega 3 ya. Kemudian canola itu 11%, biji chia 17 gram, kemudian minyak bijirami 7,2 gram per 1 sendok makan, kemudian alpukat 9,8 gram mufa. Jadi alpukat itu termasuk buah yang sehat juga, tapi nggak boleh kebanyakan. Karena lemak juga itu, biarpun baik ya. Kemudian kalau minyak sawit, jagung, minyak kelapa, kedelai itu, minyak kedelai ya, itu tinggi omega 6-nya, mesti hati-hati. Kalau digoreng, itu akan berubah lagi. Ya. Kalau berubah nanti bisa tinggi kolesterol kita. Oke. Jadi yang minyak yang bagus tuh zaitun atau canola.
Tapi canola juga tetap masih ada lemak transnya, ya, biarpun cuma sedikit. Kalau zaitun benar-benar nggak ada. Karena emang alami kan, canola kan dibuat di pabrik banyak kan, diproses lagi. Zaitun itu kebanyakan alami diprosesnya. Kemudian ini, nah, bagaimana cara konsumsi makronutrien? Karbohidrat tuh 45-65% kebutuhan kita sehari-hari. Jangan berlebih. Kalau lebih, biarpun sehat karbohidratnya yang kompleks, tetap akan gemuk. Ya. Kemudian protein 15-20%. Sedikit sekali. Lemak itu 25-30% dalam sehari. Kalau nggak mau ribet, ya ini, pakai piringku aja ini. Jadi kita lauk pauknya itu, yang nabati itu cuma seperenam ya dari kebutuhan kita sehari-hari. Makanan pokok nih, nasi, kemudian kentang, jagung, ubi, singkong, itu sepertiganya dari piring ini. Bayangkan, nabati semua loh. Enggak mungkin kan makanan pokoknya dari hewani. Kemudian sayuran, ini juga sepertiganya. Sayuran juga nabati. Ya enggak? Buah-buahan seperenamnya. Nabati juga. Ya, jadi hewani cuma ini aja. Ini anjuran dari pemerintah loh. Ya, ini baru. Belum lama. Kalau yang kayak dulu kan 4 sehat 5 sempurna sudah ditinggalkan sama orang. Karena sudah nggak relevan lagi, udah jauh. Yang paling gampang ini, kalau kita sehari-hari nggak sampai seperti ini makannya, ya nggak lama pasti kita kan kurang gizi. Contohnya, kita makan buah-buahan aja sepiring. Ya, pagi buah aja, kemudian siang gini, malam buah aja, kita pasti kurang. Pasti akan kurang. Atau pagi makan nasi saja sama kentang gitu ya. Sayuran nggak ada, buah-buahannya nggak ada, lauknya sedikit. Malam penuh, bisa. Kemudian siangnya enggak, buah-buahan aja. Contohnya jeruk aja atau apalagi itu, apel saja nggak bisa. Ya, mesti penuh ini. Jadi pagi, siang, malam harus sama seperti ini. Kalau enggak nanti macam-macam keluhannya. Sakit mah lah, kemudian apalagi sakit pencernaan, kemudian kurus lah atau kurang zat gizi segala macam ya. Jangan ya. Diusahakan seperti ini, lebih gampang dengan isi piringku ini. Oke, kemudian kalau kita pakai begini kan susah kan? Ya enggak? Karbohidrat masih 60%, kemudian protein masih 20%. Ribet sekali. Jadi setiap makan kita mesti hitung dulu persennya, nggak mungkin. Jadi lebih gampang pakai ini aja. Ya. Kalau kita nggak seperti ini ya pasti kekurangan. Minimal zat gizi yang mikro. Oke ya. Nah ini mikronutrien yang lagi ngetren sekarang ya. Hanya dibutuhkan sedikit sekali. Itu terdiri dari vitamin dan mineral ya. Kemudian vitamin penting hanya 6 macam. Memang cuma 6 ya yang ada. Vitamin B, C, A, D, E, K. Ya. Yang B dan C ini termasuk yang larut dalam air. Artinya kalau sudah kelebihan tubuh kita akan langsung dibuang lewat air kencing ya. Makanya kalau orang makan multivitamin yang C atau B itu pasti kan kencingnya warna kuning. Ya. Oke. Kalau A, D, E, K nih, A, D, E, K itu kalau kelebihan nggak bisa dibuang oleh tubuh kita. Nggak bisa dibuang oleh tubuh kita, tapi disimpan dalam jaringan lemak dalam tubuh kita. Makanya kalau kita kelebihan vitamin D yang lagi ngetren sekarang ya, itu lama-kelamaan ya akan yang namanya terjadi keracunan. Jadi jangan coba-coba untuk konsumsi vitamin D melebihi daripada dosis yang dianjurkan. Vitamin D yang paling tinggi yang masih dibilang aman adalah 4.000 IU per hari. Untuk dewasa ya, bukan anak. Oke, kalau lebih dari itu bisa saja terjadi
keracunan gejalanya macam-macam. Yang paling sering adalah mual, muntah, kemudian gagal ginjal, livernya bermasalah nanti, kemudian tulangnya keropos karena kelebihan kalsium, kemudian macam-macam, kejang sampai yang paling parah gitu ya. Dan celakanya lagi kita nggak tahu kadang-kadang kalau kelebihan vitamin D nggak ada gejala sama sekali, tapi dicek kadar vitamin D-nya udah tinggi, kemudian ginjal udah rusak, udah mulai rusak maksudnya, livernya udah tinggi enzimnya, itu yang memperparahnya. Kemudian untuk B dan C larut air ya. Kemudian tadi A, D, E, K disimpan dalam tubuh jika sudah cukup dalam tubuh kita. Oke, apalagi ya. Nah, kalau mineral juga lagi ngetren ya, zinc katanya. Makro mineral dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Ya. Contohnya kalsium, magnesium, kalium, natrium dan fosfor. Ya. 100 mg dikit loh. Ya. 100 mg sama dengan 0,1 gram. Ya. 100 gram sama dengan 1 ons. Jadi sedikit sekali kita butuh mineral itu. Jadi dilihat bentuknya aja pun kita nggak bisa merasakan bentuknya gimana. Karena sedikit sekali. Mikro mineral atau unsur sekelumit itu dibutuhkan cuma kurang dari 100 mg per hari. Kemudian contohnya zat besi, yodium, selenium, zinc, dan tembaga, dan lain-lain. Ya. Kemudian ini vitamin dan mineral berfungsi mempercepat proses pembentukan imun oleh protein, karbo, dan lemak esensial. Jadi, ya, kalau kita minum vitamin dan mineral sebanyak-banyaknya tanpa karbohidrat, protein, dan lemak yang cukup dalam tubuh kita, akan percuma vitamin dan mineralnya. Ya, karena fungsinya cuma membantu 3 macam ini, membantu protein, karbohidrat, dan lemak esensial. Ya, jangan berlomba-lomba untuk menimbun vitamin dan mineral, karena ini lebih gampang kita dapatkan dan kita butuh cuma sedikit. Ya. Yang kita butuh banyak adalah protein, karbo, dan lemak. Ini biasanya nggak ada dalam multivitamin atau mineral atau dalam suplemen, susah. Kalau ada pun pasti nggak bagus kualitasnya. Kalau di infus ya beda lagi tuh ya. Tapi kalau dalam bentuk minum pasti akan susah sekali. Oke ya, cukup ya. Saya kembalikan ke MC. Kalau ada yang mau nanya silakan. Terima kasih Dr. Fendi untuk penjelasannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mulai bacakan dari atas ya. Pertanyaan pertama adalah, kentang apakah boleh dikonsumsi mentah? Langsung saja ya. Ya. Kentang tuh gini ya. Itu kan isinya adalah pati ya. Pati, kebanyakan pati itu adalah karbohidrat. Kalau kita konsumsinya mentah, otomatis dalam tubuh kita akan susah sekali untuk mencernanya. Bukan nggak boleh, tapi susah mencernanya. Jadi enzim yang dibutuhkan, kemudian usus kita akan kerja lebih berat untuk itu. Padahal kita butuh enzimnya itu untuk yang lain. Ya. Kentang kalau dimakan mentah, ya, emang ada yang makan mentah kentang ya? Bisa ya? Pasti akan susah ya makannya, kemudian nggak ada rasa sama sekali, susah pasti makannya. Kalau karbohidrat diusahakan jangan mentah, terutama yang kompleks ya, karena ya kita punya usus akan susah untuk mencernanya, ya, butuh energi yang lebih besar, kemudian enzimnya juga akan habis untuk mencerna kentang tadi atau yang mentah tadi, ya. Ada yang apa namanya, memblender ya, sayuran mentah, kemudian kentang mentah, wortel mentah, ya, tapi masih hati-hati ya. Nah itu bukan cara diet yang dianjurkan. Ya, kalau
Jadi diet yang crash atau yang fat itu kebanyakan nggak boleh terlalu lama. Ya. Kan kita nggak mungkin makan kentang sama sayuran itu setiap hari sampai seumur hidup kan, yang mentah maksudnya. Ya, paling cuma sebentar aja. Kalau sebentar sih masih oke. Ya. Tapi kalau setiap hari begitu ya kita makan yang mentah semua, dari mulai sayurannya mentah, kemudian kentang juga mentah semua. Ya. Nanti akibatnya bisa buruk untuk kesehatan jangka panjang kita. Oke, Baik, kira dokter. itu. Dianjurkan untuk lebih baik dikonsumsi dalam keadaan sudah matang ya. Oh iyalah, ada yang bisa Mm-mm. makan kentang mentah. Mungkin ada dokter. Kemudian tadi kan dokter ada memberikan slide mengenai kandungan karbohidrat kompleks. Itu untuk takaran per 100 gram ya, dokter? Iya ya, per ons. Per ons jadinya ya. Ya per Baik. ons. Uh-uh. Jadi saya mau Kemudian, koreksi yang tadi yang protein tadi kandungan dalam itunya, dalam makanannya itu per gram ya. Ini ya. Nah, ini yang contohnya kedelai ini 34 gram, maksudnya semuanya gram ya, bukan miligram. oh, oke. Ya, Baik. ganti aja gram ya. Mm. Apalagi pertanyaannya ada? Ada banyak. Kemudian, berapa maksimum konsumsi flaxseed dan chia seed dalam sehari? Apakah untuk dewasa dan anak-anak sama? Ya, ginilah. Ada yang konsumsi chia seed kemudian flaxseed itu dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk minyaknya, ada yang bentuk cuma direbus saja atau dicampur dengan makanan lain. Ya, kalau menurut saya ya, kita butuhnya omega 3 itu nggak banyak sebenarnya. Ya, saya buka lagi ya. Kita butuhnya cuma ini. Omega 3 itu, nah ini. Kita butuhnya cuma sekitar 1 gram omega 3 dalam bentuk ALA ya. Jadi ya, kalau sekitar setengah gelas atau 4-5 sendok udah cukup sebenarnya dalam sehari. Kalau anak-anak tentu lebih sedikit ya. Lebih sedikit, kemudian kalau takaran aslinya kita nggak tahu ya. Karena mengubahnya susah sebenarnya ya. Biji chia dan biji rami itu kandungan omega 3-nya ya. Itu tadi ya, mana tadi? Nah, ini. Biji chia itu kandungan omega 3-nya cuma 17 gram ya. Kita kan butuhnya cuma ini ya. Butuhnya sekitar 1 gram saja asam omega 3-nya ya. Nah, untuk melihat apa namanya? Ya, saja udah kelebihan karena kan ini per 100 gram ya. 100 gram itu mengandung 17 gram. Kita butuhnya sekitar 1 gram saja. Jadi kira-kira berapa ya? Ya. Halo? Maaf suaranya. Halo? Maaf, kami mute dulu sebentar. Ya, ada yang ngomong mungkin ya. Ada yang buka buka mic-nya. Maaf, dokter. Ya, nggak apa-apa. Ini ya, kita ulangi lagi. Tadi kan kita kan butuhnya cuma biji chia itu 17 gram. Maksudnya kita butuhnya Cuma 1 gram. omega 3-nya 1 gram ya. Ya, sehari lah untuk dewasa. Biji chia kemudian sama biji rami itu sekitar 17 gram atau 7,2 gram per sendok makan. Ini saja tapi per 100 gram ya. Jadi per 100 cc kita dapat udah begini omega 3-nya. Ya, jadi kalau kita konsumsi sehari 100 cc minyak biji rami atau biji chia atau 100 gram itu udah lebih sebenarnya. Oke, jangan sampai harus minum sampai 3 gelas, 4 gelas, nggak usah. Ya untuk apa? Ya. Iya. Butuh sedikit kok ya. Itu aja ya.
Sudah dokter. Tadi kan dokter mengajarkan bagaimana untuk menurunkan berat badan. Nah, ini ada yang menanya bagaimana cara diet untuk menaikkan berat badan. Ya, ini kalau untuk menaikkan berat badan, ada yang kurus mungkin di sini ya. Ya, kalau yang kurus mungkin bersyukurlah, nggak susah untuk menurunkan berat badan. Ya, kalau yang kurus, udah dari dulu kurus mungkin ya. Itu yang pertama harus dicari tahu apakah ada penyakit tidak. Ya, apalagi kalau udah sering mencoba untuk diet, tapi gagal terus, maksudnya untuk makan yang banyak tapi gagal terus untuk naik berat badannya. Coba cari tahu ada penyakit yang paling sering ya, yang menghambat untuk naik berat badannya adalah penyakit infeksi. Seperti penyakit TBC paru-paru, kemudian penyakit gondok ya, tiroid ya. Kalau tiroidnya tinggi atau hipertiroid orang manggilnya, nggak akan bisa untuk gemuk kecuali berobat dulu tiroidnya. Setelah itu baru diatur pola makannya. Nah, kalau sudah ketemu atau genetik mungkin, tapi genetik itu cuma menyumbangkan 1/5 daripada berat badan kita. Jangan khawatir ya. Kemudian tapi ada genetik yang benar-benar nggak bisa untuk gemuk. Nah, kalau sudah ketahuan penyakitnya apa atau nggak ada penyakit sama sekali nih, ya. Nah, baru kita mulai dietnya. Baru dimulai. Yang pertama ya jangan langsung makan makanan yang itu, yang saya anjurin ini bukan, tapi pelan-pelan dulu dicari tahu makanan sehari-harinya apa. Ya, dicatat selama seminggu nih makanan sehari-harinya. Sampai kalau bisa ingat seminggu sehari aja cukup. Nanti baru di setiap hari catat ya, pagi, siang, malam catat. Tentu itu butuh bantuan ahli gizi. Kita sendiri nggak bisa pasti. Harus butuh bantuan ahli gizi, bisa dari dietitian dari rumah sakit atau ahli gizi seperti nutrisionis. Ya, jadi ada ahli gizi itu yang ada 2 macam ya. Ada dietitian, ada lagi yang nutrisionis. Kalau dietitian biasanya harus terdaftar di kolegiumnya. Tapi kalau yang nutrisionis nggak usah. Itu bisa dari siapa saja yang kuliah, kemudian yang punya ilmu gitu boleh ya. Kemudian ada lagi yang dokter spesialis gizi klinik. Nah, itu susah. Itu yang dari dokter ya. Kemudian kalau sudah ketahuan makanan setiap harinya apa, ya, baru dilihat apa kesalahannya, apa yang kurang. Nah itu baru diutak-atik oleh dokternya, oleh ahli gizinya nanti. Diutak-atik, kemudian dicoba yang mana yang bisa cepat gemuk, tapi ya nggak bikin nanti macam-macam, asam uratnya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian lemes orangnya, enggak ya. Nah itulah tugasnya ahli gizi sebenarnya. Ya, jadi kita nggak bisa kalau coba-coba nggak bisa. Minimal harus sekali aja konsul ke ahli gizi. Supaya bisa diatur bener-bener. Jadi diet seseorang tuh nggak bisa sama dengan diet yang lain. Ada temennya yang diet berhasil, belum tentu berhasil di orang lain. Ya, jadi nggak sama, harus dipersonalisasi namanya. Ya, jangan meniru diet orang lain. Ya kalau cuma seminggu 2 minggu nggak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun begitu jangan. Ya, diusahakan harus punya diet yang benar-benar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Itu saya rasa cukup ya. Cukup dokter. Jadi diet sesuai dengan kebutuhan badan kita masing-masing ya. Ya. Baik dokter, ada yang nanya bagaimana dengan minyak VCO? Apakah aman bagi yang trigliserid tinggi? Ya, VCO itu minyak kelapa yang murni ya. Iya, betul. Virgin coconut oil. Banyak sekali orang yang beranggapan kalau minyak kelapa, kemudian yang virgin ya, yang masih murni itu sehat karena memang harum ya. Itu dimakan juga enak rasanya ya. Tapi itu kan minyak juga. Ada yang bilang karena rantainya rantai sedang lemaknya.
memang rantai sedang ini beda proses metabolismenya dalam tubuh kita. Tidak sama dengan minyak yang rantainya panjang, seperti minyak kelapa sawit, kemudian minyak yang lain ya. Tapi biarpun itu rantai sedang, tetap kan minyak kan. Minyak itu artinya 100% lemak loh. Kalau kita makannya nggak diatur, kebanyakan, ya dari pemerintah tuh menyarankan cuma 5 sendok makan dalam sehari maksimal minyak ya. Ya, kalau kita sehari udah makan 3 gorengan, kemudian tambah kerupuk, ya, kemudian tambah yang lain minyaknya, ya, udah berlebihan loh itu. Jadi nggak banyak loh 5 sendok makan itu sekitar 5 kali 10 itu 50 gram atau 45 gram. Ya, cuma setengah ons. Kalau bisa kurang dari itu, 3 sendok makan cukup. Jadi saran saya kalau mau makan minyak kelapa boleh, ya, tapi jangan kebanyakan. Jangan lebih dari 4 sendok makan dalam sehari. Baik, dokter. Ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana untuk orang vegan mencukupi beragam vitamin B12, vitamin D, omega 3, 6, serta menaikkan tekanan darah? Mengingat semua suplemen untuk gizi di atas rata-rata dari hewani. Kalau yang B12 itu gini, jangan takut kekurangan B12 kalau kita makannya sesuai dengan isi piringku. Kemudian kita nggak punya penyakit pencernaan. Oke, itu biasanya nggak akan kekurangan B12 lagi. Asal makannya harus sesuai dengan isi piringku ya, jangan sembarangan. Jangan sehari cuma makan buah aja, ya. Kemudian malamnya makan sayur aja gitu. Sampai 3 minggu begitu ya, pasti kurang B12-nya. Jadi menurut penelitian sebenarnya kalau kita makannya bervariasi sesuai dengan isi piringku, kemudian nggak ada penyakit pencernaan seperti radang usus, kemudian penyakit penyerapan di ususnya, itu biasanya nggak akan kurangan B12. Jangan takut. Kalau Kemudian untuk vitamin kalau vitamin D itu kebanyakan itu kan vitamin D 3 macam ya. Vitamin D3 yang dijual di pasaran kebanyakan D3 itu terbuat dari lanolin. Lanolin itu adalah minyak dari bulu domba. Oke. Jadi itu pasti bukan vegan, tapi vegetarian masih. Karena nggak makan dagingnya ya. Kemudian, cuma masalahnya kan kapsulnya itu kebanyakan dari gelatin. Kalau gelatinnya pasti dari hewan bikinnya ya, biarpun cuma sedikit. Kemudian ada lagi yang lain dari minyak ikan, itu pasti bukan vegetarian ya. Pasti bukan vegetarian. Nah, biasanya yang tablet itu, yang D3 tablet itu kebanyakan dari lanolin. Kemudian kalau yang minyak ikan pasti dari kapsul yang bening bentuknya, minyak ikan. Ada lagi yang lain? Halo? ada, saya pernah lihat vitamin D3 dari coconut oil dia tulisnya. Jadi dia Oh, mengakunya vegan. oh. Kalau yang coconut oil Mm. itu saya jarang Tapi ketemu sama sih dia yang ya. kenyal-kenyal itu. Ya, jarang saya ketemu sih. Yang paling sering adalah lanolin, kemudian minyak ikan, satu lagi ada namanya lihen. Lihen itu D3, tapi dia bukan dari minyak kelapa, bukan. Dia tumbuh di batang atau pohon yang terpapar sinar matahari. Dia menyerap D3-nya dari sinar matahari. Itu. Nah, kalau itu vegan pasti lihen itu. Dan kebanyakan yang vegan pasti jualnya lihen. Oh, oke. Kebanyakan dari luar, kebanyakan yang dari Indonesia kebanyakan yang pakai lanolin semua. Ya. Jadi kalau kalau yang D3 yang dijual di dalam negeri kebanyakan lanolin. Nah, saya pernah tanya semua sama produsennya, kan mereka anolin semua, ya. Itu nggak vegan tapi vegetarian ya, yang takut. Tapi kalau untuk omega 3 dan 6 Omega 3 kan bisa dari jerami, ya. Kita nggak sesuai, perlu, ya. yes. Kita Nggak usah nggak perlu. cari suplemen lain ya. Apa? Oh ya, kalau kelebihan omega 3 itu bisa gampang perdarahan loh. Mimisan, Oh, berlebihan ya. mm-mm. Boleh ya. Baik. Terutama anak-anak. Dokter, oh,
ini ada yang menanyakan juga untuk menaikkan tekanan darah. Oh, Mungkin darah rendah ya. oh jangan percaya sama suplemen ya, yang bisa katanya menaikkan tekanan darah. Enggak, ya. Tekanan darah itu enggak gampang menaikkannya. Kalau nurun bisa gampang pakai obat ya, tapi kalau menaikkan agak susah loh, ya. Karena kan kita apa namanya, tekanan darah itu kan terjadi karena jantung kita mompa sampai ke seluruh tubuh kita. Kalau Hmm. apa namanya, tahanan dalam tubuh kita di kaki, di tangan tuh tinggi, otomatis tekanan darahnya akan tinggi juga. Kalau pompa jantungnya kuat, itu akan tinggi juga. Tapi kalau lemah, pompa jantungnya cuma kayak gini, otomatis akan lemah juga. Ya. Jadi Hmm. apa? Kebanyakan yang darah rendah, saya lihat kebanyakan pasien saya, pasti jarang olahraga. Kalau olahraga pun nggak rutin, atau nggak cukup olahraganya. Ya. Olahraga yang dianjurkan adalah sekitar 3 kali seminggu, kemudian sampai 40 menit per kali. Ya, kalau bisa yang aerobik, yang menggerakkan semua otot besar kita, tangan, kaki. Ya, contohnya apa? Bersepeda, lari pagi, berenang, ya, kemudian treadmill itu bagus semua. Ya, kalau nggak olahraga, pengen naikin tekanan darah, ya nggak bisa. Pakai obat susah, karena efek sampingnya juga tinggi sekali. Ya. Baik dokter. Ya. Kemudian ada yang nanya, bagaimana efek samping dari kelebihan protein? Protein apa nih? Nabati atau hewani? Tanya dia. Mungkin nabati ya kita asumsinya karena di kelompok pemula vegetarian. Oh iya ya. Kelebihan Mm-mm. protein sampai ya orang malah susah untuk memenuhi proteinnya, tapi dia kelebihan protein. Mungkin sering makan tempe kukus gitu, Ya, kebanyakan. ya. Eh, kalau kelebihan ya pasti macam-macam ya. Yang pertama kalau udah tua, udah ada umurnya, asam urat. Jadi asam urat itu pasti itu kan dari protein juga asam urat itu. Ya, asam urat adalah hasil metabolisme akhir dari protein, ya, atau purin orang manggilnya. Ya, kemudian liver kita nggak akan sanggup atau kerja lebih keras, maksudnya untuk ya membuang protein yang kita makan. Nah, kalau orang kelebihan protein biasanya livernya akan kerja lebih keras. Nah, urinnya lebih kelihatan bau amonia. Nah, kalau urinnya bau amonia, ya pasti ginjalnya kerja lebih keras. Karena amonia itu sifatnya adalah racun. Ya, mungkin kalau Bagaimana pernah. kalau keropos tulang, dok? Katanya kelebihan protein bisa keropos tulang. Oh, itu siapa yang nanya? Mungkin ada yang langsung buka mic tadi dokter, sorry. Oh gitu gitu. Apakah bisa keropos tulang? Iya, keropos tulang itu sebenarnya dari yang mengajukan ya teori tentang asam basa. Ya, kalau secara langsung sih enggak ya, cuma teori asam basa ini katanya kalau protein yang hewani itu kan lebih asam sifatnya. Kalau asam itu kita kalsium dalam tulang kita kan basa sifatnya. Di tubuh kita tuh mengeluarkan kalsium dalam tulang kita untuk netralisir asam dari protein hewani. Ya, jadi makin dinetralisir, makin kita banyak konsumsi protein hewaninya, makin akan berkurang kalsium dalam tulang kita, banyak akan keropos lama-lama. Ya, untuk benar atau tidaknya itu perlu penelitian yang lebih lanjut. Itu masih dugaan, ya, masih dugaan, belum pasti. Ya, tapi kalau kita pengen nggak tulang keropos, yang paling penting tuh bukan kalsium sebenarnya. Ya itu yang baru loh ya. Jadi saya kasih tahu cara yang baru. Bukan hanya kalsium saja yang kita harus perhatikan. Yang paling penting adalah garam. Garam jangan kebanyakan. Garam tuh anjuran dari pemerintah adalah sekitar 1 sendok teh dalam sehari maksimal. Sedikit loh itu. Kalau kita makan kecap dalam sehari itu sampai 3 sendok udah lebih loh itu. Kecap asin itu. Kemudian sambal, kemudian bumbu-bumbu, apalagi kerupuk, kemudian snack itu udah lebih sekali.
Jadi sedikit sekali ya. Kemudian jangan hidup jadi kaum rebahan. Itu kurangin garam, hindari gaya hidup rebahan. Harus aktif ya selagi masih muda. Kalau enggak nanti pasti bisa keropos tulangnya. Gampang. Baik, dokter. Terus kalau kelebihan mineral, apakah disimpan atau dibuang seperti vitamin? Kelebihan mineral dibuang. Buang ya. Baik. Kemudian tadi kan dokter menganjurkan vitamin D maksimal 4.000 IU per hari. Sedangkan yang sekarang banyak dijual itu adalah 5.000 IU. Apakah boleh dan apakah ada efek sampingnya? Ya, yang 5.000 IU itu baru penelitiannya, baru bulan Juni kemarin ya, 2021. Untuk yang pasien COVID itu ada penelitiannya uji klinis ya. Pada manusianya, bukan pada hewannya. Itu saya buka-bukaan aja ya. Dikasih 14 hari, 5.000 unit itu bisa membantu mempercepat lama gejala untuk pasien COVID ya. Ya. Baik. Terutama yang indera perasa sama batuk. Baru itu yang paling tinggi. Di yang lain yang sampai 10.000, yang 20.000 itu cuma kajian naratif, kemudian pada hewan, di lab, dan di komputer itu nggak bisa kita jadikan pedoman. Baik. Yang ini aja belum bisa, masih uji klinis, baru 1 doang, ya mesti banyak, gitu kan ya. Iya. Itu pun subjeknya masih sedikit, jadi belum bisa jadikan pedoman ya. Nah, Baik, dokter. kalau yang untuk pasien sih saya masih memberikan. Tapi kalau untuk pencegahan jangan, ya, jangan. Cukup 1.000 saja cukup lah sudah. Ya, tambah lagi Baik. berjemur udah mencukupi sekali. Ya. Baik. Dokter, ada yang menanyakan dia sudah mulai vegetarian sekitar 2 tahun, tapi kemarin pas cek darah HB-nya turun cuma 8, padahal trombositnya normal. Bagaimana cara dan konsumsi apa yang untuk menaikkan HB? Ya, HB perempuannya ini. Sepertinya ya perempuan. Oh iya, ya udah ya. Kalau perempuan masih usia apa namanya? Usia muda kan pasti butuh untuk siklus haidnya ya, setiap bulan. Pasti Iya. akan terbuang sel darah merah kita. Tapi ternyata orang yang kurang HB itu namanya anemia ya. Anemia. Belum tentu orang yang kurang HB itu kebanyakan dari anemia kurang besi. Belum tentu. Harus dicek dulu ya. Yang pertama ceknya apa? Ceknya darah lengkap ya. Kemudian berapa indeks sel darah merahnya? Kalau MCV-nya rendah itu baru dibilang apa namanya? Anemia karena kurang zat besi, MCV namanya, mean corpuscular volume. Ya, mudah-mudahan ngerti ya. Itu kalau rendah baru dibilang anemia karena kurang zat besi. Tapi kalau normal ataupun sedikit atau lebih itu bukan karena zat besi. Nah, yang lain, kebanyakan orang yang rendah sekali HB-nya ya, itu karena penyakit kronis. Ya, infeksi lah, kemudian ada kanker, ada penyakit kayak apa namanya? Radang sendi segala macam ya, kena stroke ya, kena penyakit jantung ya, kemudian kena diabetes ya. Jadi bukan karena benar-benar zat besinya kurang, bukan. Jadi untuk itu makanannya yang paling utama adalah zat besi kalau memang anemia kurang besi. Ya. Zat besinya diusahakan makan dengan vitamin C karena lebih gampang dicernanya sampai 3-4 kali. Ya, vitamin C apa? Baik. Daun jambu biji dan jeruk, itu aja. Baik. Kemudian dokter, untuk anak vegetarian yang butuh zinc bisa didapatkan dari apa saja ya? Karena anak ini alergi protein turunan susu sapi. Zinc. Ya. Kalau zinc itu kebanyakan dari makanan laut sih. Cuma dari protein kayak kedelai, kayak kacang hijau, sayuran kayak apa ya? Kayak bayam, kemudian brokoli juga banyak ya. Jadi jangan takut kekurangan zinc, karena kita butuh sedikit kok zinc itu ya. Nggak banyak sekali, jangan takut kita kalau kita nggak
makan daging kan kurang zinc, ya. Enggak, karena kita butuh sedikit sekali, malahan sekelumit. Makanya kita makan unsur sekelumit, bukan bukan mikromineral lagi, tapi unsur sekelumit karena butuhnya sedikit sekali, ya. Jadi kalau kita taruh dalam meja pun nggak kelihatan itu zincnya, ya. Seberapa nggak kelihatan benar-benar karena butuhnya dikit sekali. Zinc itu kita minumnya 10 mg cuma, ya. Itu dewasa, kalau anak mungkin lebih dikit lagi. 5 Yang sampai penting 6 cuma, makan ya. sayur hijau ya. Ya, itu kan jangan takut ya. Mm-mm. Hmm. Baik. Itu. Dokter, ini sudah jam 8. Ya. Dokter ada keperluan lain tadi Oh ya, informasinya. ya, ya. Saya kira cukup ya. Mm-mm. Bagi yang pengen Nanti bertanya, silahkan nanti bisa bisa WA ke pengurus. WA ke pengurus boleh, ke Uh-uh. Instagram saya juga boleh. Saya ada Boleh admin langsung Instagram ke saya juga, Instagram Dokter Fendi ya. ya @drfendi, atau di Facebook juga ada Mm-mm. @drfendi1, pakai Y ya, pakai 1 ya, angka 1. Boleh di Mm-mm. apa namanya, di inbox aja ya. Kalau emang susah bisa langsung di WA nanti ke pengurus ya. Kemudian oh ya, nanti untuk slide ini ya. Ini cuma awal saja, nanti kalau ada kesempatan kita akan jumpa lagi ya dalam topik yang lain ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Cukup. Terima kasih banyak dokter Ya. atas waktu dan bimbingan dan jawaban dari beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini juga akan dilanjutkan, dibantu jawab oleh Mbak Eka. Ya. Jadi sekarang saya ingin berterima kasih dulu kepada Dokter Fendi. Semoga ada kesempatan lain kita bisa mendapatkan informasi berbagai ilmu lagi dari Dokter Fendi. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai jumpa dokter. lagi. Ya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Nah, selanjutnya kita akan kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi karena baru bulan kemarin bertemu dengan Mbak Eka. Bagi yang belum tahu Mbak Eka, saya bacakan sedikit riwayat beliau. Mbak Eka ini adalah perwira lulusan perwira prajurit karir TNI ke-12 di tahun 2005, menyelesaikan pendidikan kursus bahasa Jerman di tahun 2008, menyelesaikan pendidikan Sekolah Kesatuan Komando Angkatan Udara. Kemudian riwayat pendidikan umumnya, yaitu beliau adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor, Supervisor Jaminan Mutu Pangan di tahun 2004, lulusan dari Universitas Dayana Putra Bali, Ilmu Gizi di tahun 2016, lulusan Universitas Udayana Bali, Ilmu Teknologi dan Pangan di tahun 2020. Dan riwayat penugasannya di tahun 2006, bertugas di RS tingkat 4 Lanut Balikpapan, Kalimantan Timur. Di tahun 2009 di RS TL 4 LNUD Atas Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2010, Komtim 5 Pengamanan Makanan Datasemen Kesehatan Paspampres. Di tahun 2012 adalah Komtim 2 Pengamanan Makanan Datasemen Kesehatan di Paspampres. Di tahun 2013, Kepala Kesehatan Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai Bali. Di tahun 2017, Pamen Lanut Rai, mahasiswa dalam rangka Dik S2. Dan di tahun 2020 adalah Kepala Subbagian Administrasi dan Evaluasi Departemen Aerofisiologi Lakespra Dr. Saryanto, Jakarta. Demikian adalah riwayat dari Mbak Eka. Nah, sekarang saya ingin mengundang Mbak Eka. Halo. Halo Mbak. Halo Mbak Eka, ketemu lagi kita. Iya, diundang Bu Rita untuk melanjutkan ini. Iya Mbak Eka, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya
untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan mengenai gizi makro mikro yang menjadi topik hari ini ya. Iya, nggak apa-apa, kita berbagi saja. Bukan berarti saya memberi jawaban itu adalah saya lebih tahu. Di sini adalah diskusi. Jadi mungkin membaca lebih dulu, seperti itu saya selalu mengatakan narasumber tidak selalu lebih pintar, tetapi mari kita berdiskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana kita menjadi vegetarian yang kuat, kemudian tetap bervegetarian, kukuh terhadap prinsip kita. Seperti itu, Mbak. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya ya Mbak Eka ya. Iya, monggo. Tadi kan di isi piringku 1/6-nya adalah lauk pauk dalam kurungnya hewani. Apakah itu bisa diganti sebagai vegetarian? Baik, saya ingin sebulan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang isi piringku ya Mbak ya. Ya, betul. Jelas di sana bahwa sepertiga bagian adalah bahan pokok. Bahan pokok tidak perlu nasi, tidak hanya nasi maksudnya. Tidak selalu kita harus konsumsi nasi. Kemudian sepertiganya lagi adalah buah-buahan ya. Kemudian sepertiganya lagi dibagi sayuran dan protein. Di sini proteinnya adalah kalau yang terbaru adalah protein nabati garing hewani, bukan protein nabati dan hewani. Jadi tahu artinya atau dan. Artinya protein hewani bisa diganti dengan nabati. Kalau dulu kita belajar tentang 4 sehat 5 sempurna adalah dan. Jadi kita diharuskan mengkonsumsi protein hewani dan protein nabati. Tetapi dengan banyak penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal bahwa ternyata konsumsi protein hewani itu dapat nabati itu bisa menggantikan daripada protein hewani. Jadi kita lihat arti atau dan. Kalau dan itu harus keduanya. Tetapi kalau garing atau itu boleh kita salah satu. Tapi kalau kita vegetarian tentu saja nabati gitu. Berarti bisa diganti dengan lauk nabati ya sebagai vegetarian. Kemudian dokter, cahaya matahari itu cuma mengaktifkan provitamin D dalam tubuh atau sumber vitamin D? Oh, cahaya matahari itu cuma mengaktifkan atau dia sebagai sumber vitamin D? Karena ada yang bilang kalau kurang vitamin D cukup berjemur saja. Tapi kalau cuma pengaktif kan berarti nggak cukup berjemur saja, jadi butuh konsumsi vitamin D. Nah, menurut Mbak Eka bagaimana? Jadi gini, vitamin D itu sebenarnya kita di dalam setiap orang itu berada dalam bentuk provitamin D. Jadi dia namanya dari 7 kolesterol jadinya. DH kolesterol itu ketika dia kan ada di bawah kulit ini, di bawah kulit. Jadi dia belum aktif. Kalau kita punya vitamin D di bawah kulit, tetapi kalau dia tidak kena sinar matahari, dia belum aktif digunakan. Ketika kita berjemur, makanya kita disuruh berjemur untuk mengaktifkan yang namanya provitamin D itu. Ketika kena sinar matahari, dia akan berubah menjadi diubah 3 kali itu di hati, kemudian di ginjal, akhirnya menjadi vitamin D yang bisa digunakan oleh tubuh seperti itu. Jadi mengapa kita disarankan untuk berjemur? Jadi untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit ini sehingga bisa digunakan di dalam tubuh seperti itu. Jadi tapi untuk vitamin D di bawah kulit ini kita perlu konsumsi vitamin D ya? Sebenarnya kalau dari makanan kan sudah dijelaskan ya, dari makanan itu sudah banyak mengandung juga, tetapi kalau kita ditambah dengan vitamin D kita dari berjemur itu kan dia akan menambah pula ya. Jadi vitamin kan kita konsumsi tidak hanya dari makanan. Jadi penambahan dengan berjemur mengaktifkan vitamin D yang belum aktif ini menjadi vitamin D yang bisa digunakan di dalam tubuh, itu akan jauh lebih bagus seperti karena setiap orang dan kita bersyukur sinar matahari ini kan gratis ya dari Tuhan. Jadi pergunakanlah vitamin D yang belum aktif itu dengan cara kita menyinari tubuh kita atau berjemur di bawah sinar matahari.
Itu Mbak Okta. Kemudian berapa lama nih waktu yang disarankan untuk berjemur? Ada yang jadi beberapa penelitian ya ada yang bilang jam 9, jam 10, tetapi pada intinya adalah tidak begitu lama, jadi 30 menit seperti itu. Ada yang penelitian mengatakan 40 menit sampai 45 menit. Tetapi pada dasarnya adalah kita mencoba atau kita berusaha untuk mengubah vitamin D yang belum aktif itu, ya kita cari sinar matahari. Tapi kalau memang lebih lama lagi, artinya kita kan takut kepanasan ya. Artinya bukan takut kepanasan karena sinar matahari lebih dari jam 10 kalau nggak salah, atau lebih dari jam 11, jam 10 lebih 30 lah gitu. Ada penelitian mengatakan tidak terlalu membantu. Jadi ada waktunya kita berjemur seperti itu. Kemudian kalau berjemur itu menggunakan sunblock, apakah dia malah menangkal? Justru menggunakan Sinarnya. sunblock itulah menangkal sebenarnya. Jadi orang-orang yang takut mungkin dalam tanda Takut kutip hitam. hitam, kemudian kalau menggunakan sunblock, kata saya kalau mungkin dia berjemur di atas jam 12 mungkin takut gosong. Tapi kalau untuk apa berjemur tetapi pakai sunblock kan sama saja, kita tidak memperoleh manfaat dari berjemur tersebut, gitu Mbak Okto. Baik. Kemudian tadi, jadi kalau diisi piringku itu contoh lemaknya kan kedelai. Kalau makan nasi, tempe, sayur, buah sudah lengkap. Maksudnya tempe kan dari kedelai bisa masuk ke dalam kategori lauk dan lemak ya? Oh, gini, dulu kan saya pernah mengatakan bahwa setiap bahan pangan, baik itu kita mengkonsumsi bahan makanan pokok, sayuran, lauk, kemudian buah, setiap bahan pangan itu dia mengandung zat gizi makro dan zat gizi mikro. Cuman mana yang lebih tinggi? Kalau di bahan makanan pokok, dia banyak terdapat karbohidratnya. Dia juga mengandung, kalau kita masukkan ke dalam Nutri Excel namanya ya, kita 2008 kalau ahli gizi selalu masukkan kita 100 gram, itu akan keluar berapa kalorinya, karbohidratnya sampai ke bawah-bawah sampai air. Itu ada berapa jumlahnya. Cuman kalau kita sudah mengkonsumsi daripada isi piringku itu, saya yakin sekali kalau sudah sesuai dengan yang dianjurkan, pasti semua bahan pangan zat gizi makro dan zat gizi mikro itu bisa melengkapi tubuh kita. Jadi melengkapi untuk membantu tubuh kita seperti itu, Mbak Okto. Jadi jangan khawatir. Jadi apabila kita sudah mengikuti anjuran tersebut, jangan pernah khawatir, pasti akan terpenuhi segala kebutuhan zat gizi kita. Baik. Tadi kan protein untuk vegetarian kan sebagian besar dari kacang-kacangan, tetapi kacang-kacangan juga bisa memicu asam urat. Jadi kalau untuk penderita asam urat, lebih baik konsumsi apa ya sebagai proteinnya? Jadi gini, tadi sudah dijelaskan sama saya ikuti dari awal sampai sekarang pun bahwa Dr. Fendi bilang bahwa memang benar mengkonsumsi protein itu hasil akhirnya adalah purin yang sering kita sebut dengan asam urat. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kepada yang konsul kepada saya, termasuk suami saya pernah juga, dia vegetarian tetapi terlalu banyak mengkonsumsi kacang-kacangan. Jadi setiap MCU atau medical check up setiap tahun, pernah tahun 2019 kemarin dia asam uratnya agak tinggi kan. Jadi saya buat suatu pola makan bahwa kita mengurangi kacang-kacangan. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita mengkonsumsi makanan yang lain pun akan melengkapi. Jadi kita batasi juga kacang-kacangan tersebut karena memang benar dia akan menyebabkan asam urat seperti yang sering saya temui pada pasien-pasien yang konsul. Seperti itu Mbak Okto. Baik. Kemudian ada penanya yang sayurannya itu tergantung tukang sayur bawa apa. Dia beli sayurnya itu tergantung tukang sayurnya bawa apa. Nah, kalau itu otomatis gizinya tidak bervariasi, kurang vitamin dan mineral yang dibutuhkan, jadi gampang loyo sakit. Nah, antisipasinya apa ya? Kalau sebelumnya dia pakai superfood hewani, sekarang mau cari pengganti untuk boost daya tahan tubuh. Begini Mbak Okto, menjadi vegetarian itu sebenarnya mindset, prinsip. Jadi
saya TNI, saya sebagai abdi negara sejak awal, sebelum jadi tentara pun saya sudah vegetarian. Saya mengawali 2003 karena dulu saya anak IPB, ya, jadi mengunjungi beberapa industri yang menggunakan bahan tambahan pangan seperti formalin, seperti itu. Jadi saya pelan-pelan meninggalkan mengkonsumsi hewani sampai sekarang, sampai menjadi abdi negara. Sekarang pun kami juga aktif bergerak seperti itu. Jadi itu sebenarnya mindset. Jadi tergantung dari tukang sayur. Sepanjang kita, saya bilang, sepanjang isi piringku itu apapun sayurnya. Jadi variasi dari tukang sayur kita bisa tambahkan dari buah. Jadi buah kan kita bisa beli seminggu sekali ya, aneka macam buah. Jadi kita jangan pernah terfokus bahwa kita harus menambahkan suplemen. Jadi yakinlah bahwa menjadi vegetarian itu adalah suatu prinsip, satu. Yang kedua, ketika kita mengkonsumsi makanan sesuai dengan anjuran isi piringku pasti terpenuhi. Yang ketiga, jika kita berpatokan pada tukang sayur yang lewat, kita bisa memberinya menambahkan dengan bahan pangan yang lain seperti buah-buahan. Kan kita bisa membelinya, kalau tidak bisa di tukang sayur lewat, kan bisa di tukang warung, tukang buah gitu kan. Jadi jangan pernah Kan khawatir. sekarang di marketplace juga ada. Dan food Iya. ini juga di Gojek juga ada kan, minta Iya. kan. Jadi Bisa. artinya kalau kita takut dalam masa pandemi ini kita ke pasar, jadi itu mindset harus diluruskan bahwa dengan makanan pun kita walaupun vegetarian semua sudah tercover. Yakinlah itu. This is mine. Jadi itu adalah di dalam pikiran kita harus dipola seperti itu. Jangan pernah khawatir. Suplemen mungkin ketika kita jatuh sakit, ketika kita waktu saya terpapar dikasih suplemen, saya berusaha untuk mengcovernya dengan makanan. Tetapi tidak masalah, itu bisa tercover juga. Jadi don't worry. Makanan yang beraneka ragam, walaupun hanya di tukang sayur ada sayurnya seperti yang tersedia. Jadi kita bisa mensuplainya dengan makanan yang lain. Nah, gitu ya Mbak Okto. Baik. Kemudian kalau santan yang tidak dimasak, apakah termasuk lemak baik? Kalau dalam bentuk ini ya, jadi yang dihindari itu sepanjang yang saya tahu ya, kalau santan itu dikiranya kolesterol, itu salah sebenarnya. Karena kalau kolesterol itu kebagian besar dihasilkan dari produk hewani dan produk-produk yang dalam proses penggorengan. Jadi mengkonsumsi santan sebenarnya tidak masalah, asalkan semua dibatasi. Kalau kita selalu mengkonsulkan, semua tidak dianjurkan, dilarang, orang akan lari untuk konsul. Jadi apapun itu makanan dibatasi. Bukan berarti santan itu tidak boleh dimakan, jadi dikurangi gitu loh. Jadi selama seminggu kita memasak santan, kalau saya selalu bilang sama orang-orang yang bertukar pikiran, diskusi sama saya, boleh masak santan, tapi tidak boleh setiap hari dong. Kita harus variasikan. Kalau itu mengandung tadi juga terlalu banyak ya, seperti PCO, kemudian tadi yang dokter bilang minyak kelapa, baik nggak? Ya sebenarnya tidak baik, cuman kalau kita mampu mengatur pola-pola makan ini dengan tidak selalu sering, jadi kan pola makannya bervariasi seperti itu ya, jadi tidak masalah. Jadi tidak asalkan tiap hari kita makan itu, pasti tidak bagus. Sama seperti kacang-kacangan yang berlebih itu kan, hasil akhirnya adalah urin dan asam urat, yang ujung-ujungnya asam urat kita tinggi. Jadi kita harus atur pola makan kita, harus kreatif juga, ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan, konsumsi makanan apa yang cocok untuk orang yang darah tinggi? Darah tinggi itu kan tensi tinggi. Saya sudah jelaskan di paparan slide saya sebulan yang lalu bahwa kita harus membatasi gula, garam, lemak. Gula, garam, minyak. 4, 1, 5. Kan saya selalu bilang, 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak atau lemak.
Jadi hipertensi itu, tekanan darah tinggi ya, hipertensi, biasanya kami di rumah sakit ataupun selalu ada konsul-konsul, kita selalu memberikan diet rendah garam. Jadi diet rendah garam 1 dan 2. Artinya ya kalau diet rendah garam 1, dia masih boleh mengkonsumsi garam, tetapi dibatasi. Tetapi kalau diet rendah garam 2, itu sudah tidak boleh mengkonsumsi garam. Jadi hipertensi tergantung daripada konsumsi garam. Jadi kalau Anda hipertensi, kalau ibu-ibu bapak-bapak hipertensi, perhatikan konsumsi garam ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu. Baik. Kemudian range normal D3 untuk Indonesia biasanya di 100. Apakah minum yang 4000 IU per hari akan mencukupi? Katakanlah orangnya sekarang tidak kena matahari. Sedangkan di Jepang 300 adalah range normalnya. Tadi kan Untuk sudah vitamin D ya, vitamin D D3. ya. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Fendi ya, kalau nggak salah ya. Kalau sebenarnya 1000 aja sudah memenuhi. Jadi kalau berlebih itu ya ya Malah sudah membebani malah tubuh iya ya. membebani tubuh yang tadi dijelaskan Dr. Fendi ya. Akhirnya sebaiknya kita harus banyak membaca, terutama jurnal atau mungkin sharing diskusi berapa sih yang harus diperlukan. Jadi kalau kita banyak baca, kita tahu oh segini kita sudah mampu, tubuh kita udah diserap, udah mampu membantu tubuh untuk melakukan aktivitas, ya sudah dibatasi. Jadi kadang-kadang kita termakan oleh iklan daripada suplemen mungkin ya, oh ini dan itu. Jadi sebelum kita membeli atau mengkonsumsi sesuatu suplemen, yakinlah dalam hati kita atau dalam pikiran kita, mindset kita dipatok bahwa semua segala macam makanan itu sebenarnya kalau kita sudah mengkonsumsi sesuai dengan isi piringku, yakin itu akan terpenuhi. Tetapi kalau memang butuh, mungkin harus konsul dulu, jangan asal membeli suplemen seperti itu. Baik. Kemudian ada yang menanyakan cara diet yang baik agar tidak menimbulkan atau menaikkan gas lambung. Itu sebenarnya tergantung dari diet apa yang dijalankan. Kemudian makanan apa yang dikonsumsi. Jadi sebaiknya itu khusus ya, kalau itu lebih baik konsul ke dokter gizi ataupun ahli gizi, nutrition atau dietitian. Jadi sebenarnya perlu ini tidak bisa dijelaskan di sini gitu. Kan saya selalu bilang kalau yang sebulan yang lalu, kalau mungkin untuk menjalani diet tertentu kita harus konsul langsung kepada dokternya, karena di situ akan dijelaskan, kemudian dibuatkan menu diet yang sesuai dengan apa yang boleh dimakan atau apa yang dibatasi. Di sana ada menunya. Seperti itu Mbak Okto. Baik. Kemudian apakah ada cara untuk mengobati tiroid dengan makanan? Tiroid ya, mungkin dokter ya kali yang bisa menjawab ya. Saya kurang tahu tuh tentang tiroid itu, karena tadinya kan tiroid jika dia memang, tadi kan saya dengar bahwa kalau kita memiliki penyakit yang berinfeksi seperti TB ya, TB paru, kemudian salah satunya tiroid, orang yang kurus tidak mungkin akan akan meningkatkan berat badannya. Jadi intinya adalah obati dulu penyakit itu, baru program lanjutan diet naik berat badan untuk ditambah seperti itu ya. Konsul aja ke dokter bagaimana cara mengobatinya, itu dulu yang disembuhkan, lalu kita lakukan diet mungkin tinggi kalori, tinggi protein kalau di orang gizi bilang ya, di pelajaran kami seperti itu. Baik, mau tanya kenapa kepala kadang-kadang dan tiba-tiba sering sakit, umurnya di atas 50? Kalau kalau sering sakit, biasanya yang sering konsul kepada saya selain tensi tinggi adalah kolesterol tinggi. Jadi buat ibu atau bapak yang usianya tidak hanya usia 55 tahun, tetapi usia-usia seperti kita ini di antara 20 sampai usia lanjut sampai 50-an, 60-an, 70-an usia lansia ya, itu tergantung makanannya. Sakit kepala bisa saja dari tingginya kolesterol ataupun hipertensi. Biasanya saya tanya kalau orang yang hipertensi, terkadang kita cek tensinya oleh perawat,
ternyata dia mengalami sakit kepala juga. Kemudian ketika dia kolesterolnya tinggi, dia sudah merasa di belakang sini biasanya cenut-cenut, jadi sakit kepalanya menjadi-jadi. Jadi kalau terjadi misalnya Bapak Ibu mengalami sakit kepala, mungkin harus diperiksakan kepada tenaga kesehatan, mungkin dicek darahnya, kan ada itu yang cek hanya gula darah, mungkin apa kolesterol kan gitu, kolesterol saja, tensi dan kolesterol jika memang ada pasti akan diobati. Itu Mbak Okto. Baik, dokter tadi di pandemik kan untuk vitamin A, D, E, K, kalau kita beli di apotek takaran yang pasnya tuh gimana ya? Lalu tiap hari atau berapa hari sekali minumnya? Karena kan kalau tadi dokter bilang konsumsi berlebihan juga bisa membebani tubuh. Tapi ada juga nasihat dari dokter lain kalau kita harus konsumsi vitamin A, D, E, K ini supaya kondisi badan jadi fit dan lebih sehat. Kalau saya kebanyakan kalau saya selalu konsul, mungkin kita maksudnya hanya menambah dokter itu memberikan saran. Kalau saya selalu bilang makananmu sudah sangat mencukupi segala kebutuhan nutrisimu. Dengan kita berkreasi, kemudian tahu bagaimana mindset pola makan hidup sehat dengan isi piringku, saya yakin sekali semua akan tercukupi, kecuali kalau kita tidak bisa memvariasikan makanan ya, seperti ya. Jadi seandainya kalau saya sebagai ahli gizi, saya lebih mencenderung ke pola makanan. Jadi tergantung semua dari makanan dulu, baru nanti kalau semuanya tidak tercukupi, baru kita beralih ke suplemen atau vitamin yang dibeli di luar. Tapi sepanjang yang saya baca dari jurnal-jurnal dari dalam dan luar negeri, sepanjang kita selalu memenuhi dengan anjuran apa yang dianjurkan Kemenkes pasti sudah melakukan penelitian, yakinlah bahwa seluruh zat gizi makro dan mikro pasti tercukupi. Baik. Untuk sementara pertanyaannya sudah habis, baikkah? Pertanyaannya sudah habis. Iya. Cuma ada yang menanyakan panduan makanan yang sehat untuk bervegetarian yang sehat dengan nutrisi yang memadai. Apakah ada buku panduan atau bisa lihat di mana linknya? Sebenarnya kami para nutritions ada bukunya, saya tidak bawa ya karena ini kebetulan saya ada di Bekasi bukan di Jakarta. Jadi namanya buku panduan menu, jadi dia diet itu ada apa yang dilarang dan apa. Jadi dengan takarannya sekian, penggantinya apa ada. Kemudian kami kalau di ilmu gizi yang mempelajari ilmu gizi kita punya Nutri. Kalau di rumah sakit namanya Nutri 2008. Jadi kita memasukkan misalnya menu nasi uduk, jadi terdiri daripada nasi dikasih santan sekian, dia udah muncul kalorinya. Itu ada ininya programnya. Tapi kalau buku ada, tapi saya lupa nama bukunya karena saya tidak berada di kantor, di mes di kantor. Jadi saya nanti saya fotokan bukunya, itu lumayan lengkap untuk jadi penggantinya berapa gram, ini misalnya nasi digantikan dengan kentang itu berapa gram, itu lengkap di situ. Jadi kami para nutrition dari ilmu gizi selalu pedomannya itu untuk bisa di rumah sakit ataupun nanti konsul secara mandiri. Tidak masalah, semua orang boleh belajar kan, buku apa saja kita boleh pelajari. Betul. Cuma asal jangan sembarang Google terus percaya ya. Kadang ada info-info yang agak menyesatkan, itu yang agak berbahaya sekarang ini. Yang terpenting adalah jurnal penelitian. Kalau kami di studi ya di universitas selalu tidak lihat Google secara artikel, karena artikel itu benar juga. Kadang sebagai mindset-nya dia dimasukkan di situ kebenaran-kebenarannya, tapi tanpa melihat jurnal penelitian. Ada baiknya kita baca, kita sharing, misalnya jangan terlalu ketika di-share, ini itu kadang-kadang menyesatkan, kadang-kadang tidak benar seperti itu. Jadi kita malah mengikuti pola makan yang tidak benar juga.
Jadi ya bertanyalah kepada yang ahli. Kemudian yang kedua, kalau mungkin ini secepatnya kita punya internet, cari jurnal, tulis saja jurnal tentang, udah keluar semuanya, set bahasa Indonesia mau bahasa apa aja sudah gampang Mbak Okto. Jadi kita pasti bisa. Vegetarian itu gampang, asalkan punya niat, kemudian pola. Saya selalu bilang, saya bercerita tentang diri saya. Saya mengawal Presiden SBY ya. Saya sebagai pengamanannya ketika Obama juga makan bakso, saya ada di belakangnya. Jadi saya memeriksa makanan itu, tapi saya tetap vegetarian. Bagaimana? Ya Tuhan tahu kita bagaimana cara bekerja. Jadi kita tetap melaksanakan tugas kita dengan baik, tetapi kita tetap juga vegetarian. Jadi disitulah intinya adalah bahwa prinsip kita, mindset kita di dalam pikiran kita, mampu nggak kita mempertahankan. Karena tadi Ibu Rita bilang ada yang 10 tahun malah buka lagi katanya karena hamil. Buktinya saya hamil tetap vegetarian, 2 anak saya sehat, semuanya vegetarian. Iya. Benar banget. Dikuatkan ya, karena kita juga bisa belajar vegetarian itu lebih baik untuk tubuh dan untuk bumi ini. Baik Mbak Eka, terima kasih sudah membantu menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Kemudian kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, bisa mengunjungi Facebooknya Komunitas Pemula Vegetarian atau menghubungi pengurus untuk bertanya. Kemudian tadi Dr. Fendi juga bilang boleh untuk bertanya langsung di Instagram atau Facebooknya beliau. Bisa mencari Dr. Fendi pakai Y belakangnya ya. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ya, sama-sama. Jadi saya ingin menguatkan sekali lagi, vegetarian itu adalah dari mindset kita, bagaimana kita mengolah pikiran kita, bagaimana kita bisa tetap dengan prinsip kita bahwa kita vegetarian, artinya dengan vegetarian kita sudah sehat, membantu bumi ini, membantu kita sama sesama makhluk hidup, kan seperti itu. Jadi tangguhlah pada prinsip, tekankan pada diri bahwa kita mampu. Yang terpenting adalah pola makannya harus beragam, berkreasi, dan prinsipnya harus ditepati. Pasti mampu. Saya saja mampu, apalagi yang lain ya gitu ya. Terima kasih Mbak Okto. Mungkin saya mendahului ya, ada Zoom meeting juga di sebelah. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ya, nanti kalau mau silahkan di WA. Saya kemarin juga mendapat WA dari beberapa, saya bilang kalau saya senggang saya jawab, kebetulan di kantor lagi sibuk, itu aja. Terima kasih ya Mbak Okto, terima kasih Bapak Ibu, saya pamit dulu, selamat malam. Selamat malam Mbak Eka. Selanjutnya saya akan membacakan untuk kegiatan di bulan Agustus. Untuk minggu depan, kita akan kedatangan Dr. Hendry Wijaya dengan topik tanya-jawab seputar vegetarian. Jadi, minggu depan di hari Sabtu, tanggal 7 Agustus, jam 7 malam. Jangan lupa, kalau kita juga akan kedatangan Dr. Hendry Wijaya yang akan menjawab tanya-jawab seputar vegetarian. Nah, tadi kita ada lihat-lihat di YouTube, ada satu video yang bagus sekali dan kita ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Cuma maaf karena video ini dinyanyikan dalam bahasa Mandarin, tetapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Video ini tentang dunia satu keluarga. Mari kita sama-sama menikmatinya juga ya.是圆不是方，本该团团圆圆圆圆满满，何来方方块块你我便有墙？处处家人好，处处幸福了，处处有你真好。
处处开怀大笑。家人好，不分国籍、种族、民族、宗教信仰，人人好。家人好，不分贫富贵贱，男女老少，至于美丑人人好。家人好，不分能力本事、聪明才智，人人好。家人好，不分了哦，可真好。上，地球是圆不是方，本该团团圆圆，圆圆满满，何来方方块块，你我便有墙。处处家人好，处处幸福了，处处有你真好，处处开怀大笑。家人好，不分国籍、种族、民族、宗教信仰，人人好。家人好，不分贫富贵贱，男女老少，至于美丑人人好。家人好，不分能力本事、聪明才智，人人好。家人好，不分了哦，可真好。处处家人好，处处幸福了，处处有你真好，处处开怀大笑。家人好，有你真好，处处幸福光明和谐好，处处你我一家好。家人好，有你真好，处处幸福光明和谐好，处处你我一家好。家人好，有你真好，世界一家，人人好。Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara dari komunitas pemula vegetarian. Jangan lupa minggu depan di hari Sabtu malam jam 7 kita akan kedatangan Dr. Henry Wijaya. Bagi yang masih ingin bertanya seputar vegetarian, bisa ikut lagi di acara Zoom bersama komunitas pemula vegetarian. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bu Okto. Terima kasih Terima kasih. Selamat semuanya. malam. Malam ya. Terima kasih.